wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Nabi Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ini merupakan pujian yang ditujukan kepada Sulaiman, bahwa dia adalah seorang yang sangat taat, banyak beribadah, dan suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Id'u ridha alaihi bil 'asi safinatil jiyad. Ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Mujahid mengatakan bahwa Sofinat ialah kuda yang bila berdiri di atas ketiga kakinya, sedangkan kaki yang keempatnya hanya menginjakan ujung teracaknya saja. Inilah ciri khas kuda yang kencang larinya. Ibrahim At-Tamimi mengatakan bahwa kuda yang menyibukkan Sulaiman alaihissalam dari mengingat Allah berjumlah 20.000 ekor. Akhirnya Sulaiman alaihissalam menyembelih semuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW tiba dari medan Tabuk atau Khaybar, sedangkan di rak Siti Aisyah terdapat kain penutup. Tiba-tiba ada angin bertiup yang menyibakkan kain penutupnya, maka tampaklah boneka-boneka mainan Siti Aisyah. Nabi SAW bertanya, "Hai Aisyah, apakah ini?" Aisyah menjawab, "Ini adalah boneka-boneka mainanku." Dan Nabi SAW melihat di antara boneka-boneka itu, boneka yang berupa kuda sembrani, kuda bersayap terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Maka Nabi SAW bertanya, "Apakah ini yang kulihat di tengah-tengah semua boneka itu?" Siti Aisyah menjawab, "Kuda." Nabi SAW bertanya, "Lalu apakah yang ada di punggungnya?" Siti Aisyah menjawab, "Kedua sayap." Nabi SAW bersabda, "Kuda mempunyai 2 sayap." Siti Aisyah berkata, "Apakah engkau belum pernah mendengar bahwa Sulaiman alaihissalam dahulu mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Siti Aisyah melanjutkan kisahnya, bahwa mendengar jawaban itu Nabi SAW tertawa sehingga gigi serinya kelihatan. Hadis riwayat Abu Daud. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam." Ulama salaf dan ulama tafsir yang bukan hanya seorang telah menceritakan bahwa Sulaiman disibukkan oleh penampilan kuda-kuda itu hingga terlewatkan darinya salat asar. Tetapi yang pasti Nabi Sulaiman tidak meninggalkannya dengan sengaja, melainkan lupa, seperti kesibukan yang pernah dialami oleh Nabi SAW pada hari penggalian parit hingga salat asar terlewatkan olehnya dan baru mengerjakannya sesudah mentari tenggelam. Jabir menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu datang di hari penggalian parit sesudah matahari tenggelam. Maka ia mencaci maki orang-orang kafir Quraisy dan berkata, "Wahai Rasulullah, belum lagi aku mengerjakan salat asar, matahari telah tenggelam." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku belum mengerjakannya." Maka kami berangkat menuju Wet Batan dan Nabi melakukan wudhu menuju tempat wudhu dan Nabi melakukan wudhu untuk salatnya. Lalu kami pun berwudhu. Maka beliau mengerjakan salat asar setelah matahari tenggelam. Sesudahnya beliau langsung mengerjakan salat maghrib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal anak. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Tidak." Sulaiman berkata, "Demi Allah, janganlah engkau melalaikanku dari menyembah Tuhanku. Sekarang engkau harus menerima pembalasannya."
Kemudian Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda itu ditangkap lalu disembelih. Kekayaan dan kekuasaan itu adalah ujian dalam kacamata Islam, sehingga kemuliaan dan kekuatan itu bukan terletak pada besarnya kekuasaan dan banyaknya kekayaan, tetapi pada kemampuan mengendalikan dan memimpin diri sehingga tidak melalaikan perintah Allah. Oleh karena itu, urusan dunia, urusan ekonomi tidak boleh melalaikan jihad di jalan Allah. Karena jika melalaikannya, tidak sedikit orang yang dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala usahanya. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Kami telah mengujinya dengan mencabut kerajaan dari tangannya, dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh yang mirip dengan dia. Mereka menyebutkan bahwa sosok tubuh itu adalah setan yang menyerupakan dirinya dengan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tobat atas kekeliruannya. Kemudian kerajaan itu dikembalikan lagi oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan dan kekuasaan itu bisa datang dan bisa juga hilang. Dengan kehendak Allah itu mudah, sehingga tidak perlu kekuasaan itu dijadikan sandaran. Kekuasaan itu bisa diberikan kepada orang lain, bahkan mungkin kepada penjahat sekalipun. Ketika seseorang menyimpang dari jalan Allah, jalan keadilan, maka secara otomatis kekuasaan itu akan meninggalkannya. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya pernah ada ifrit dari jin yang menampakkan dirinya kepadaku tadi malam untuk memutuskan sholat yang sedang kukerjakan. Maka Allah memberikan kekuasaan kepadaku terhadapnya, dan aku berniat akan mengikatnya di salah satu tiang masjid hingga pagi hari. Lalu kalian semua dapat melihatnya. Tetapi aku teringat akan ucapan saudaraku Sulaiman yang telah mengatakan, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.'" Rawi mengatakan bahwa lalu Nabi SAW melepaskannya kembali dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari. Kekuatan itu ketika bisa mengalahkan godaan setan dan tipu dayanya juga bisikannya yang terkadang secara tidak sadar mengendalikan hawa nafsu untuk mengikuti semua keinginan. Dari sanalah timbul kerakusan dan kelalaian beribadah kepada Allah. Fasaharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah mengatakan bahwa setelah Sulaiman menyembelih semua kuda miliknya karena marah demi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan jauh lebih cepat daripada kuda-kuda itu, yaitu angin yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan 1 bulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan 1 bulan. Haitsu asab maksudnya menurut tujuan yang dikehendaki Sulaiman ke negeri manapun. Wasayatina kulla bana'i wa gawas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Di antara setan-setan itu ada yang dipekerjakan membangun bangunan raksasa, seperti membuat mihrab-mihrab, patung-patung, kuali-kuali yang besarnya seperti gunung, dan pekerjaan lain yang berat-berat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Segolongan dari setan-setan itu ada yang dipekerjakan sebagai para penyelam di kedalaman lautan untuk mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya berupa mutiara-mutiara, permata-permata, dan berbagai macam permata yang tidak dijumpai kecuali di kedalaman laut. Wa akharina muqarranina fil asbad.
dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Mereka dibelenggu dan diikat karena membangkang, durhaka dan tidak mau bekerja, atau karena berbuat buruk dalam pekerjaannya dan menimbulkan kerusakan. Hada ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Yaitu apa yang telah kami berikan kepadamu berupa kerajaan yang lengkap dan kekuasaan yang sempurna sesuai dengan apa yang kamu minta, maka kamu dapat memberikannya kepada siapa yang kamu kehendaki, dan kamu haramkan di atas siapa yang kamu kehendaki tiada hisab bagimu. Dengan kata lain, apa saja yang kamu lakukan terhadapnya diperbolehkan. Putuskanlah menurut yang kamu kehendaki, maka itu adalah yang benar. Di dalam kitab Syahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika disuruh memilih antara menjadi seorang hamba lagi seorang Rasul, yang artinya sebagai pelaksana dari apa yang diperintahkan kepadanya, dan sesungguhnya dia hanyalah sebagai pembagi yang membagi-bagikan di antara manusia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan antara menjadi nabi lagi seorang raja yang dapat memberi siapa yang disukainya dan dapat mencegah terhadap siapa yang dikehendakinya tanpa ada pertanggungjawaban dan juga tanpa dosa, maka Rasulullah SAW memilih pilihan yang pertama setelah bermusyawarah dengan Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepadanya, "Berendah dirilah." Maka Rasulullah SAW memilih pilihan pertama. Demikian itu karena pilihan yang pertama lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dan lebih tinggi derajatnya kelak di hari kemudian. Sekalipun pilihan yang kedua yaitu kenabian dan kerajaan termasuk hal yang agung pula di dunia dan akhirat. Karena itulah, setelah menyebutkan tentang apa yang telah Allah berikan kepada Sulaiman di dunia ini, maka Allah mengingatkan bahwa Sulaiman adalah seorang yang mempunyai bagian yang besar di sisi Allah kelak di hari kiamat. Ketika Rasulullah ditawari untuk menjadi raja di Mekah dengan syarat harus menghentikan dakwah, maka Rasulullah menjawab bahwa tujuan dakwah beliau bukan semata untuk mencari kekuasaan dan kerajaan, melainkan menyampaikan risalah Allah. Itulah kenabian yang posisinya melampaui kerajaan. Tetapi kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini memberi sebuah isyarat bahwa Islam itu agama realitas yang berhubungan dengan masalah politik dan negara. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.